Apakah sudah terlihat, Ricky? Iya, sudah tertampil. Oke. Ya, pada kesempatan kali ini lanjutan materinya untuk penerapan standar SNI dalam sistem ketenaga listrikan. Ya, yang akan dulu, nama saya Riyandi. Eh, Latar belakang pendidikan saya S1 di Teknik Tenaga Listrik di STI ITB, kemudian S2 juga Teknik Elektro di ITB, dan sekarang sedang menempuh eh, doktoral program. Beberapa kualifikasi saya dari pekerjaan yang sudah dilakukan. Kemudian untuk outline materi yang akan disampaikan, yang pertama itu mengenai dulu ada sedikit review untuk SLO, kemudian pengenalan sirkuit kelistrikan, kemudian standar SNI tegangan, kemudian untuk SNI genset, SNI trafo, dan SNI switchgear. Untuk SLO ini yang mau disampaikan bahwa untuk kapasitas yang di bawah 500 kW itu langsung memiliki eh, telah memenuhi kewajiban SLO. Dan di sini ada yang harus dipenuhi bahwa peralatan tersebut harus memiliki sertifikat produk, kemudian ada surat pernyataan untuk bertanggung jawab, kemudian ada garansi pabrik dan hasil commissioning test, dan juga dokumen pemeliharaan. Di sini untuk yang mau disampaikan bahwa untuk peralatan yang di bawah 500 kW itu dari pemilik itu yang harus bertanggung jawab terhadap kecelakaan atau aspek keselamatan ketenaga listrikan. Kemudian untuk pengenalan sirkuit ketenaga listrikan, yaitu ini berdasarkan SNI 0221 2020 atau PUIL 2020. Yang disampaikan ini ada konduktor, yaitu bagian konduktif yang menghantarkan arus listrik, kemudian ada insulasi. Ini merupakan semua bahan dan bagian yang digunakan untuk menginsulasi elemen konduktif, dan juga di sini ada bagian aktif, yaitu konduktor atau bagian konduktif yang dimasukkan di energisi pada operasi normal termasuk konduktor netral, tapi bukan konduktor PEN, PEM, dan konduktor PEN. Jadi yang mau disampaikan di sini ada konduktor yang bertegangan dan dipisahkan oleh insulasi. Sini beberapa jenis konduktor, ada konduktor yang lain. Untuk ini konduktor fasa, kemudian ada juga konduktor netral, dan juga konduktor untuk pembumian. Dan ini ada juga konduktor yang protektif, yang disediakan untuk keperluan keselamatan, misalnya terhadap proteksi terhadap tegangan kejut listrik. Jadi antara netral dan grounding itu juga berbeda. Di sini konduktor fase itu diberi kode warna, yaitu hitam, coklat, abu untuk yang kode warna terbaru ya. Ini bukan merupakan urutan dari arah putar. Biasanya kalau konduktor dipasang ke motor, bukan menunjukkan hal tersebut, tapi ini hanya menunjukkan bahwa konduktor itu insulasinya itu diberi warna hitam, coklat, dan abu-abu. Dan pada PUIL 2000 atau standar ASEAN yang lama, kode warna lama itu merah, kuning, hitam, dan biru. Biru di sini dipakai buat netral sesuai dengan SNI. Namun dalam proyek itu yang banyak dipakai itu merah, kuning, biru, dan hitam. Jadi yang dipakai untuk netral itu yang hitam. Sehingga kalau dalam aplikasi juga sebaiknya itu tanya pemilik peralatan, karena di sini netral itu bisa ada tegangan, bisa enggak. Tapi kalau biru di sini itu ada tegangannya.
Dan untuk instalasi lama, kebanyakan memakai kode yang lama juga. Kemudian untuk netral, untuk yang baru itu memakai warna biru. Di sini warna biru tidak boleh digunakan untuk menandai konduktor lainnya. Dan warna biru juga tidak boleh digunakan untuk menandai konduktor pembumian. Jadi konduktor biru hanya dipakai untuk konduktor netral. Sedangkan konduktor prototipe PE itu memakai loreng hijau kuning. Jadi dicampur warnanya hijau kuning. Ini hijau kuning ini bisa menandai konduktor pembumian, konduktor proteksi, ataupun konduktor yang menghubungkan ikatan ekopotensial ke bumi. Kombinasi dua warnanya itu minimum itu salah satunya itu 30% dan tidak lebih dari 70%. Dan sisa warna lain itu untuk menutupi sisa dari permukaan yang lain dari insulasi tersebut. Kemudian untuk pen ini ada di kabelnya bisa pakai warna hijau, kuning, kemudian nanti di terminasinya itu memakai warna biru ataupun warna biru pada kabel insulasinya nanti di terminasinya memakai tanda warna hijau kuning. Nah, ini identifikasi sesuai SNI atau berdasarkan IEC 60445. Di sini ada line warna hitam, coklat, dan abu-abu. Di sini warna biru untuk netral, kemudian untuk yang protektif atau grounding, memakai warna loreng hijau kuning. Nah, ini untuk SNI peralatan, ini ada steker atau tusuk kontak, dan yaitu konektor yang tersambung pada ke sebuah kabel. Kemudian ada stop kontak atau kotak kontak. Ini beda standar tapi peralatan yang sama juga merupakan lengkapan yang mempunyai soket kontak yang didesain untuk tersambung dengan pin suatu steker dan yang mempunyai terminal untuk hubungan kabel atau kabel snur. Di sini untuk yang Indonesia itu memakai tipe C atau tipe F, memakai standar SNI 60884 1 2014. Di sini ada tipe C, tipe F, bedanya di tipe F itu ada pembumian. Sedangkan di Indonesia ini, kalau nggak salah ini antara pasanya sama netral ini belum ada diatur ya. Jadi kalau sebaiknya di industri ataupun di lingkungan perumahan itu memakai tipe yang F karena ada untuk pembumiannya. Jadi di sini kabarnya juga harus pakai yang minimum tiga ya, tiga konduktor. Kemudian untuk standar SNI tegangan ini berdasarkan SNI 04 02 27 2003. Jika ada tegangan sistem nominal, tegangan yang menunjukkan sistem, yang ada juga tegangan supply, juga itu toleransi, kemudian ada juga tegangan pengenal untuk perlengkapan. Tegangan yang ditetapkan oleh pabrikan untuk operasi yang ditentukan suatu komponen, gawai, atau perlengkapan. Jadi di sistem tenaga listrik itu ada untuk yang sistemnya sendiri ada tegangan sistem nominal dan juga peralatan yang mau dihubungkan ke sistem tersebut. Ini merupakan standar untuk yang sistem ya, yang arus bolak-balik untuk tegangan rendah. Ini kita pakai ada 230, 400, atau 400, 600, 90. Sini ada transisi, kita pakai standar terbaru sebenarnya yang 230, sedangkan peralatan yang lama memakai 220 atau atau 380. Nah, di sini untuk transisinya itu ada toleransi di mana yang sistem 220 itu toleransinya yang awalnya 10 min 10 plus 10% menjadi eh, plus min 5
sama plus 10 ya. Jadi kalau ditunjukkan ini standar yang 230, kemudian ini yang standar yang 220 yang lama. Nah, kalau yang standarnya itu di tetap peralatan yang memakai toleransi yang plus 10 sama 5, jadi ini batasnya ada. Jadi lebih sesuai dengan standar yang baru. Jadi tidak ada perubahan yang lebih dapat menyesuaikan terhadap standar yang baru dari toleransi tegangannya. Kemudian itu untuk standar yang MV yang disukai beberapa tegangannya kita pakai yang 20 sistem 20 kV. Kemudian untuk genset itu kita memakai ada untuk mesin listriknya sendiri memakai SNI IC 60034-1 untuk mesin listrik seperti alternator. Ini untuk bagian yang pengenal dan unjuk kerja. Sedangkan untuk genset itu memakai SNI ISO 8528-1 2009. Ini untuk generator set. Jadi genset ini terdiri dari mesin internal combustion untuk menghasilkan energi mekanik, kemudian dihubungkan dengan generator untuk menghasilkan listrik. Ini juga untuk komponennya itu dihubungkan dengan memakai kopling. Nah, dalam standar ISO ini itu ada emisi yang dihasilkan ketika genset dioperasikan, yaitu bising, getaran, bahang atau panas, gas, dan gangguan elektromagnetik. Ini untuk sertifikasi kema- dilakukan juga untuk pengukuran bising, getaran, dan pengukuran panas. Sedangkan gas buangan itu diukur itu untuk yang ke lingkungan. Jadi ini untuk jika pemilik memiliki genset yang harus disertifikasi, data-data sini yang harus direcord juga untuk memastikan bahwa genset tersebut telah memenuhi SLO. Kemudian untuk daya dari SNI, yaitu keluarkan daya yang diperoleh untuk beban pengguna pada terminal genset, tidak termasuk daya yang diserap oleh alat bantu independen yang penting. Ini daya genset ini dalam kilowatt dan cost faktornya itu 0,8 lagging ya, tertinggal. Nah, kategori daya pengenal ini ada daya kontinu, daya utama, kemudian ada batas waktu mesin, kemudian daya cadangan darurat. Jadi genset itu memiliki beberapa daya pengenal. Untuk daya kontinu sendiri, ini daya itu konstan 100% dan tidak dibatasi oleh waktu, kecuali untuk yang selang pemeliharaan ya, dari sesuai pabrikan. Sedangkan untuk daya utama itu, nilai daya utama itu 100%, tapi operasi keluarannya itu selama 24 jam itu dibatasi sebesar 70%. Jadi tidak kontinu 100% dari daya utamanya, hanya dibatasi oleh 70%. Ini cara perhitungannya. Ini untuk yang dibatasi terhadap batas waktu. Jadi gensetnya itu daya dapat dioperasikan sebesar 100% dari daya pengenal, tetapi hanya sebesar 500 jam per tahun. Itu udah maksimum, setelah itu tidak boleh dioperasikan lagi. Untuk agar operasinya itu sesuai dengan kondisi yang baik dari pabrikan. Nah, ini untuk daya cadangan darurat atau ESP atau standby power. Ini juga dibatasi dengan 200 jam per tahun. Dan untuk daya rata-ratanya itu juga dibatasi
pada untuk 24 jam itu tidak lebih dari 70% dari besar ESP-nya. Nah, dari kategori sini untuk kebutuhan gadget itu jadi dapat kita eh, sesuaikan dan kebutuhan dari beban yang akan disuplai. Nah, di sini ada contoh dari nameplate generator. Nah, jadi silakan diketik saja di chat apakah gadget ini dayanya itu daya apa? Apakah daya kontinu, utama, atau limited, atau standby power. Ini dapat dilihat ini parameter dari daya rating KVA-nya berapa, KOA-nya berapa, ini power faktornya 0,8. Ini jenis enclosure ada IP23. Kemudian ada instalasinya, instalasi H. Dan ini dati ini ya ini daya pengenanya yang continuous ini. Ini berarti pilihnya yang S1 atau daya kontinu. Ini standar juga dipasang di sini biasanya. Nah, untuk trafo itu untuk trafo tenaga itu memakai SNU 04 6954 1 2003. Dan di sini ada dua ya, ada untuk trafo transjenda minyak dan juga trafo untuk jenis kering. Ini definisi dari trafo tenaga merupakan sebuah aparatus statis dengan dua atau lebih belitan yang diinduksikan dengan elektromagnetik yang mengubah tegangan dan arus sistem bolak-balik kepada sistem lainnya pada tegangan dan arus yang berbeda dari sebelumnya pada frekuensi yang sama untuk menyalurkan tenaga listrik. Jadi trafo ini karena harus yang memakai arus yang bolak-balik ya pakai AC. Kemudian di sini ada definisi untuk trafo jenis terendah minyak. Di sini trafonya beritanya itu diinsulasi dengan minyak trafo. Kemudian ada jenis kering, ini terampa minyak trafo. Ini jenis minyak bisa minyak mineral ataupun yang lainnya. Nanti ini ada jadi ada komponen untuk yang belitan dan juga ada insulasi minyak dan juga insulasi dari belitan itu tersendiri. Nah, ini untuk daya pengenal. Daya pengenal itu berdasarkan dari pembebanan kontinu dan dijadikan acuan untuk pengujian. Nah, untuk yang tegangan supaya itu bentuknya itu mendekati sinusoidal dan ketika ada tadi harmonisa itu tidak boleh mencapai 5% total dari total kandungan harmonis maupun 1% kandungan harmonis genap. Dan ini untuk yang plat pengenal atau nameplate ya. Ini harus terbuat dari bahan tahan cuaca terpasang pada posisi yang mudah terlihat dan menunjukkan informasi. Nah, data pengenal ini tidak boleh mudah dihapus ya. Jadi harus awet dan biasanya itu dibuat dari stainless steel dan ini dipasang juga hati-hati karena kalau misalnya itu ada pendingin dan jangan menutupi aliran dari pendinginan trafo tersebut. Nah, ini jenis informasi yang harus ada dalam plat pengenal. Jadi ya, jenisnya apa, terus nomor standar yang diaplikasikan, nomor pabrikan, ini nomor serial, ini juga masuk nanti kalau misalnya ada sertifikasi, baik di Migas maupun di SLO, kemudian tahun pembuatan, dan juga fasenya pakai 3 fase atau berapa, kemudian daya pengenalnya, ini dalam kVA atau MVA, kemudian ada frekuensi, juga tegangan, arus pengenal, dan simbol hubungan. Kemudian impedans hubung singkat ini dapat diberikan ketika trafo sudah dites di pabrikan, kemudian jenis pendinginnya, on-off atau lainnya. Kemudian ini masa total dan masa minyak isolasi. Ini berhubungan untuk ketika trafonya itu akan dipindahkan ataupun untuk pemeliharaan.
Nah, ini untuk yang pengujiannya, ini untuk yang harus dilakukan pada antara 10 sampai 40 derajat Celcius. Kemudian dilakukan pada kondisi pengenal, dan jika ada koreksi, dilakukan koreksi untuk minyak rendah minyak pada 75 derajat Celcius, dikoreksi hasilnya ke sini. Ataupun kalau untuk jenis kering, menurut standar IC. Dan untuk pengukuran tersebut, alat pengujinya itu harus disertifikasi atau dikalibrasi secara periodik ya. Ini contoh pengukuran itu ada pengukuran resistan belitan. Ini memakai arus searah atau DC, karena ini mengukur dari hanya resistansi ya, resistansi dari belitan, dari kawatnya. Ada beda lagi nanti mengukur eh, insulation resistan, itu mengukur insulasinya antara belitan atau konduktor sini terhadap bumi atau terhadap konduktor yang lainnya. Ini untuk pengukuran rasio tegangan atau pengukuran pergeseran fase. Ini sadapan itu ya tapping kalau di bahasa Inggris tapnya. Dan juga untuk simbol simbol hubungan itu harus dicek juga. Ini langsung pengukurannya sebenarnya dilakukan langsung sekaligus dan memakai satu alat ya. Nah ini contoh template-nya nih. Tadi ada dari Pariki, ada step up sama step down. Nah ini dari 20 kV ke LV-nya 400 kV. Ini apakah step up, step down. Nah, kita lihat ini di vektor grupnya juga ada DYN 11. Ini ada standarnya. Nah, yang D, D besarnya ini merupakan yang HV-nya, vektor grupnya atau simbol hubungannya. Kemudian Y-nya itu merupakan yang tegangan rendah. Nah, ini dipasangnya itu ketika dari eh, misalnya ke generatornya itu 400, kemudian nanti outputnya 20, itu baru namanya step up. Tapi kalau dari sistemnya 20 kV masuk ke 400, langsung masuk ke beban, masuknya step down. Jadi memakai trafo yang sama sebenarnya. Kemudian untuk SNI switchgear. Ini untuk yang rakitan memakai SNI IC 61439-1 2011. Itu ini disingkat juga menjadi rakitan ya. Jadi ini merupakan komponen mekanis dan listrik yang lengkap termasuk selungkup, busbar, dan unit fungsional. Ini definisi ada busbar, unit fungsional, dan selungkup. Busbar itu untuk yang menghubungkan konduktor yang masuk dan keluar. Kemudian selungkup itu merupakan rumah yang memberikan tipe dan tingkat proteksi yang cocok untuk aplikasinya. Untuk tingkat proteksi sesuai dengan IC 60529 dan harus dilakukan juga untuk yang pengujian IP ya. IP itu apa? IP itu merupakan ada kode IP sama IP rating, English Protection Rating, ataupun ada International Protection Rating itu sama ya, atau IP code. Dan juga ketika peralatannya sudah disertifikasi eh, IP, nah kemudian nanti misalnya kita perlu eh, lubang untuk pasang kabel baru. Nah itu harus diverifikasi lagi apakah hasil pengujian atau sertifikasi IP-nya itu masih berlaku apa tidak. Karena sudah ada perubahan terhadap selungkup tersebut. Ini merupakan eh, atem-atem pengujian yang disesuaikan dengan standarnya. Kemudian untuk yang IP5S itu dianggap gagal jika jumlah debu yang berbahaya terdapat pada peralatan listrik yang berada di dalam selungkup. Nah, jadi untuk juga ada bahwa untuk pengujian itu harus dapat dilihat apakah akan
memperlemah keselamatan atau mengubah dari fungsi selungkup karena selungkup di sini untuk melindungi dari personel ataupun sistem eh, peralatan ya. Nah, ini kode IP ini yang seperti ini. Ada perlindungan terhadap proteksi benda solid, benda padat, dan juga perlindungan terhadap air. Sekarang juga HP-HP memakai IP banyak ya. Sekarang IP pakai IP 65, 68, 67 dari Sony, iPhone, Samsung. Sudah memakai bahwa peralatan smartphone kita sudah bisa anti air. Nah, ini definisinya, ini ada ukuran objeknya, terus ini ada bendanya. Nah, dalamnya itu misalnya kita punya tangan itu nggak boleh masuk ke sana. Kalau ini untuk yang benda padatnya itu, misalnya itu tangan sebesar 12 milimeter itu apakah bisa masuk ke dalam atau tidak. Berarti ini untuk pengujian terhadap air. Dan di sini jadi kalau misalnya IP, contohnya ini IP 65, nah si patahnya itu memenuhi untuk benda padatnya itu tidak boleh ada eh, debu yang masuk ke dalam. Dan untuk timah itu bahwa ini ketika ada proteksi terhadap air memakai jet ya, ini juga tidak masih bisa berfungsi masih aman gitu. Dan ini harus dilakukan verifikasi rutin ya untuk tingkat proteksi selungkup ini. Ya, meskipun verifikasi itu hanya inspeksi visual, bahwa memastikan saja bahwa nanti misalnya di site itu atau sudah dipasang ya masih tingkat proteksinya itu masih dapat dipertahankan gitu. Jadi tidak ada perubahan terhadap tingkat proteksi selembut tersebut. Nah, untuk tegangan voltase ini juga ada voltase nominal itu untuk sistem kelistrikan, juga ada voltase pengenal dari peralatan. Juga ada peralatan untuk yang voltase dari operasional ya. Jadi di sini kalau di sini sih voltase dari operasional pengenal dari setiap sirkuit ini tidak boleh kurang dari voltase nominal sistem kelistrikan. Jadi si alat tersebut, peralatan yang mau kita rakitan sini yang mau dihubungkan ke sistem itu, tegangan operasional pengenalnya itu harus lebih tinggi dibandingkan dengan nominal dari sistem kelistrikan tersebut. Kalau tidak nanti alatnya bisa breakdown ya. Nah, di sini juga ada untuk arus pengenal dan ada arus gangguan. Nah, ini sama saja. Ini ada untuk arus pengenal sirkuit rakitan dan juga untuk arus pengenal dari gawai atau saklar atau proteksi ya. Jadi arus pengenal itu arus yang eh, dari rakitan di sini itu harus tidak melebihi dari 80% dari arus gawai proteksinya atau dari ya saklar atau circuit breakernya. Jadi itu harus lebih rendah sebesar tidak melebihi 80%. Dan juga untuk yang beban kontinu juga sama. Beban kontinu ini arus yang benar-benar mengalir pada peralatan itu tidak lebih dari 80% arus pengenalnya. Jadi ya harus dipastikan bahwa peralatan yang kita dipakai itu tidak melebihi batas atau nanti ini bisa terjadi pemanasan. Yang plat nama atau di standar itu disebut dengan penandaan. Penandaan ini untuk rakitan atau sigil ini simple ya. Di- Memakai label dengan yang tahan lama dan ditempatkan yang dapat terlihat dan terbaca jika rakitan ini dipasang dan dioperasikan. Dan isinya itu hanya nama merek pabrikan, terus nomor peruntukan atau tipe identifikasi lainnya, sehingga untuk memperoleh informasi dari pabrikannya gitu.
Kemudian untuk yang tanggal pembuatan dan eh, standar yang diaplikasikan. Ini untuk yang pengujian untuk plat nama. Di sini banyak, tapi di sini yang ini sekarang sudah pakai stainless steel sih. Jadi ini kan tidak perlu di pengujian. Tapi sebelum stainless steel biasanya mereka masih memakai plastik dulu untuk konfirmasi pada saat di pabrik ya. Pengujian di pabrik, apakah benar eh, yang mau dipasang data-datanya itu hanya cukup atau ada kesalahan ketik misalnya ya, huruf itu, jadi masih memakai plastik tapi nanti hasilnya itu langsung memakai stainless steel biasanya. Nah ini yang terakhir itu mengenai Loto ya, lock out take out. Ini merupakan prosedur keselamatan yang digunakan untuk memastikan bahwa peralatan berbahaya dimatikan dengan benar dan tidak dapat dihidupkan kembali sebelum pekerjaan pemeliharaan dan perbaikan selesai. Kita memerlukan kunci gembok dan juga untuk yang labelnya. Dan ketika kita punya, apakah ini bisa diaplikasikan di peralatannya apa tidak ya? Itu juga harus diperhitungkan. Di sini misalnya di sini untuk yang masih bisa dipasang lotonya, tapi apa di sini bisa dipasang atau tidak. Jadi ini masing-masing memerlukan eh, peralatan yang agak disesuaikan ya. Untuk yang peralatan baru, ya itu harus dipersyaratkan dari klien atau pemiliknya agar bisa dilakukan loto. Dan untuk ini loto ini authorized, authorized person ini yang melakukan lotonya. Jadi hanya dia yang ketika ada melakukan pekerjaan di switchgear, hanya dia yang bisa membuka kunci lotonya. Dan sebaiknya itu masing-masing orang, sehingga tidak dapat terjadi kecelakaan jika ada energis yang tiba-tiba gitu. Jadi masing-masing orang itu harus membuka, membawa kunci loto masing-masing. Ini contoh kunci lotonya. Ini bisa dipasang, ditambah-tambah juga. Ini dapat diperbanyak. Hasil ini di lotonya ditambah lagi di sini bisa. Jadi tidak hanya dibatas misalnya 6 orang, tapi bisa ditambah lagi gitu. Ya, demikian. Silakan.